sesar ini. Setelah disaring ke bawah, cara ngangkatnya itu harus sesuai dengan arah angin. Wah, bang, ini banyak banget, bang. Saya sedang memacu adrenalin saya dengan bermain kontrabas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terbentang di balik gunung yang menjulang serta diselimuti perbukitan hijau, pesona Danau Ranau sangat memukau. Menjelang sore hari, saya bersama para pencari udang mencoba peruntungan di tengah deburan air danau yang semakin membesar. Selain ikan, Danau Ranau juga memiliki potensi udang yang cukup banyak. Tapi untuk mencarinya, saya harus berjalan dulu kira-kira 5 meter menuju tengah danau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mencari udang dilakukan di perairan yang banyak ditumbuhi tumbuhan air dengan kedalaman mencapai 1 meter. Untuk mengambil udangnya, saya menggunakan ini, seser. Bentuknya itu memang seperti saringan, cuma dia lebih besar. Seser merupakan alat tangkap yang dilengkapi jaring. Bentuknya segitiga sama sisi dan dilengkapi dengan pegangan sekaligus pendorong. Ini yang saya bawa, sesernya udah yang paling kecil tapi berat. Abang, tolong! Ini akibat kebesaran angin. Saya jadi ketimpa. Abang! Jadi cara menggunakan seser ini, setelah disaring ke bawah, cara ngangkatnya itu harus sesuai dengan arah angin. Kalau enggak nanti kayak saya tadi, kejatuhan sesernya. Jadi kalau misalnya udah searah dengan angin, enak, dia bisa berdiri, terus tinggal ambil deh udangnya di bawah. Udang merupakan salah satu jenis hewan akuatik yang hidup di Danau Ranau. Ukuran berkisar antara 4 cm sampai 5 cm. Ini dia udang yang kita cari. Udang sungai. Bentuknya emang lucu sekali, dia bening. Sesernya sebesar ini tapi Nih, ini udangnya yang gedenya. cili-cili. Wah, bang, ini banyak banget, bang. Nempel-nempel. Percaya kan mang. Taruh makan weh. Ini karena anginnya juga sangat kencang. Jadi yang nahan harus beberapa orang. Udang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi nelayan di sini. Bang, ini hasil tangkapan kita. Udah dingin, balik yuk. Ayo, bang. Beranjak lebih ke selatan, petualangan saya sampai di hulu Danau Ranau. Sungai Warkop, begitulah masyarakat di sini menamainya. Lebih ke atas, sebagian warga Ranau tidak lagi mencari ikan di tepian atau di kedalaman air danaunya, melainkan dengan cara memanfaatkan aliran sungai. Petualangan saya berlanjut ke Ranau Selatan, Warkop tepatnya. Nah, saya mau mencari ikan dengan ini nih. Bubunya besar sekali ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beramai-ramai kami menuju sungai, berharap hasil tangkapan yang melimpah. Di tengah sungai, berjejer beberapa bubu yang sudah dipasang malam sebelumnya. Cara menangkap ikan dengan bubu memang membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga harus ditinggal semalaman. Iya benar. Bubu yang sudah disimpan semalaman. Nih, kita dapat ikannya. Ikan bilis. Bentuknya kecil-kecil. Puluhan ekor ikan bilis kami dapati dari beberapa bubu. Meski hasilnya tidak selalu bisa diprediksi, cara ini masih digunakan warga di sini karena tidak merusak ekosistem yang ada. Wow! Dapat lagi nih.
Dapatnya banyak lagi ya. Ayo langsung simpan. Wah, asik ini kita. Cara kerja bubu yaitu dengan membuat 2 buah kurungan. Kurungan kecil sebagai pintu masuk utama, sementara kurungan besar sebagai penjara bagi ikan. Hebatnya, warga di sini membuat kerapatan bubu yang dapat disesuaikan, sehingga ikan-ikan yang terperangkap hanyalah ikan-ikan besar. Sementara ikan-ikan kecil akan lolos dan akan tumbuh menjadi besar. Dapat nggak, Pak? Dapat banyak. Wow, ternyata di sana banyak juga. Ikan bilis adalah ikan air tawar yang menyebar terbatas atau endemik. Di Pulau Sumatera, ikan ini hidup di sungai-sungai kecil. Wow, nih ikan bilisnya. Ini mirip seperti ikan asin, Pak. Saya lihat-lihat. Tapi ini rasanya lebih gurih ya? Iya. Mutaboh kalau bahasa sini. Sebelum membawa hasil tangkapan, bubu kembali kami pasang agar hasilnya bisa diambil kembali esok hari. Bubu dipasang membentang sungai yang sudah dipasangi tanjing dengan ujung berbentuk segitiga. Nanjak bubu. Bubu. Ini diikat di mana, Pak? Ikat sini. Nah, ini ada tali. Ini. Pakai tanjing. Oh, ini talinya. Iya, oke. Biar nggak hanyut. Biar tidak hanyut. Nah, coba pintu udah pebi ini pasang bubu. Kalau di Sungai Warkuk ini memang unik sekali caranya. Jadi, bubunya ditahan oleh ini ya, Pak? Iya, tanjing. Tanjing. Ditahan oleh tanjing supaya dia tidak lepas, tidak hanyut. Mau hanyut, anak-anak kita. Tanjing ini kayu yang ditancapkan ke sungai. Penasaran akan kekayaan masakan tradisional Ranau? Saya kembali diajak untuk mencicipi menu lainnya. Nah, ini udang hasil tangkapan saya kemarin. Dan juga ikannya mau dibikin olahan khas Ranau, yaitu lelecap. Ini bumbunya lagi mau disiapkan dulu. Ikan air tawar memang paling pas jika dibuat lelecap. Prosesnya yang mudah membuat makanan ini lumrah dibuat oleh masyarakat Ranau. Pedas menjadi cita rasa utama dari olahan ini. Ini baru sambal sama bawang aja aromanya udah enak banget, Bu. Menggugah selera. Pada lelecap bisa ditambahkan sayur atau lauk pauk lainnya sesuai selera. Setiap masakan di sini harus ada petenya ya, Bu? Iya. Biar apa, Bu? Biar sedap. Kayaknya warga di sini tuh suka banget sama pete. Menambah selera makan, betul. Tapi kalau udah Nah, ini dia yang nggak boleh ketinggalan, daun kemangi. Jadi kalau misalnya ditambahin ini, nanti aromanya tuh jadi lebih tajam. Rasanya juga jadi lebih nikmat ya, Bu? Tidak perlu waktu lama, lelecap siap disantap. Aroma yang dihasilkan sungguh menggugah selera saya. Enak. Enak, Bu. Ini emang khasnya tuh rasanya ada asem-asemnya. Ya, Bu ya. Dari si tomat kecilnya tadi ya, Bu. Terus pedesnya mantap banget, Bu, ini. Luar biasa. Biar makan udang aja. Udangnya ini juga enak ya, Bu? Mantap. Dari Danau Ranau. Aliran utama hulu Danau Ranau berasal dari Sungai Warkuk, hingga terhampar menjadi danau terbesar kedua di Pulau Sumatera, dengan luas hampir 126 km persegi. Di ujung danau, airnya yang jernih mengalir deras dan menjadi titik nol Sungai Selabung. Olahraga rafting adalah sisi lain petualangan yang ditawarkan Danau Ranau. Saat ini saya akan menguji
Danau Ranau, Oku Selatan. Ikuti jejak saya, jejak Duduk berderet dengan para pecinta tantangan ini, saya siap menaklukkan setiap jeram yang akan dilewati. baru mulai adrenalin saya diuji dengan Niagara ini. Jeram utama berhasil kami lewati. Begitu juga dengan para peserta lainnya. Meski tidak mudah, namun setiap perahu mampu melewati jeram pembuka. Dengan pelindung lengkap dan digawangi oleh skipper berpengalaman, saya bersama peserta lainnya merasa cukup aman melakukan pengarungan sore ini. Kini saya menunggu sensasi jeram selanjutnya. Jadi yang bikin beda kalau di sini headingnya itu ada debit air yang bisa diatur. Nah kalau di sini tuh berapa? 100 ya bang? 100 lebih. 100 dan grade 3. Wah luar biasa. Rupanya, bermain rafting di sini tidak melulu menaklukkan arus, melainkan ditawarkan keseruan lainnya, yaitu diajak beratraksi di atas perahu. Sambil berdiri dan berputar, kami harus menahan keseimbangan supaya tidak tercebur ke dalam air. Dia malah nggak jatuh.